eligible bawah tuh nggak selalu loh nggak punya chance untuk masuk ke salah satu jurusan top di IPB. Betul juga, nggak selalu loh yang namanya pilihan kedua tuh bakal ditolak di kampus impian kita. Buktinya kita diterima di mana tuh? Di IPB University. Just do the best with your dream. Just do the best to reach your dream. Just do the best to reach your dream. Together we can. Halo Sobat GP, kita dari IPB University. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai strategi masuk PTN. Betul banget, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Aku Faradila Putri Awalia dari Fakultas Ekonomi Manajemen, Departemen Manajemen. Aku Karen Delumera dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke, pertama kita bakal mungkin gimana ya cara belajar kita selama SMA buat akhirnya kita ngeraih PTN impian kita. Kalau aku sendiri tuh, dulu aku bener-bener maksimalin nilai. Aku dari semester 1 tuh beneran mikirin kayak, wah aku harus masuk PTN yang aku mau nih. Dengan cara aku fokus belajar dan jangan sampai terganggu sama, ya contohnya kayak nongkrong-nongkrong, janganlah kita minimalisir. Tapi kita boleh sambil santai, tapi kita harus fokus belajar di SMA tuh teman-teman. Wah, berarti Karen ini tipikal yang ambis banget gitu ya? Iya kayaknya ya, ambis gimana gitu. Karena ya yaudahlah belajar. Kalau Dila gimana nih? Kalau aku sendiri tuh tipikal belajar yang santai aja, jadi nggak terlalu terbawa beban banget gitu loh. Jadi aku tuh kan ikut les di GEP Media ini, jadi aku tuh cuma meluangkan waktu belajar aku di GEP Media ini untuk meraih nilai, untuk ujian-ujian gitu. Kalau aku juga di GP, tapi aku tuh tetap kayak mikir kayak ini harus belajar banget nih, harus ekstra karena kayak aku harus sukses, harus masuk PTN impian dan kerja sesuai passion aku. Dan gitu kalau di sekolah itu aku mau cerita mengenai kegiatan nih sekarang di sekolah kayak gimana. Biasanya aku tuh ikut-ikut kayak lomba-lomba simpel lah, contohnya kayak ada lomba karya ilmiah. Aku tuh waktu itu pernah bikin sabun dari kulit nanas, tau gak sih waktu itu? Iya, itu keren kayak banget itu. ya itu tuh kayak ya kita ngisi waktu luang dengan cara kayak gitu ya, intinya tetap harus dibawa fun tapi tetap fokus ke belajarnya juga. Aku tuh ikut MPK, nah itu tuh di situ mulai agak kayak bener harus memanage dua itu sih, antara belajar sama MPK. Kalau Dila gimana nih Dila? Kalau aku sendiri sih passionnya di olahraga ya, jadi aku ikutin beberapa kegiatan olahraga, salah satunya itu anggar. Jadi kalau kegiatan selain akademik, aku ikut latihan-latihan anggar dan aku ikut pertandingannya juga. Wow. Kalau buat cara bagi waktunya gimana sih kalau Dila antara lomba sama belajar gitu-gitu? Kalau aku sih di jadwalnya bukan per jam ya, tapi per hari. Jadi kayak misalkan aku beberapa hari ini ikut kegiatan sekolah, pulangnya anggar, terus beberapa hari lain juga aku kegiatannya sekolah dan juga les. Kalau kamu sendiri gimana, Karen? Kalau aku, karena aku fokusnya di MPK ya, kalau di sekolah tuh bagi waktunya tuh ya aku nggak tahu deh, kalau MPK tuh cuma organisasi ya, walaupun sangat amat penting karena aku sebagai ketua juga waktu itu, aku tetap mau titik fokuskan semuanya ke belajar dulu. Jadi contohnya kalau ada dispen, kita lihat dulu tuh dispennya penting banget apa enggak. Kalau emang enggak ya kita belajar dulu aja gitu. Jadi jangan terlalu keganggu sama anomali-anomali yang ada gitu loh guys. Nah, Karen ini kan tipikal yang siswa ambis banget gitu ya. Gimana sih caranya lolos SNBP menurut Karen sendiri itu? Kalau aku sendiri dari kelas 10 tadi aku udah bilang ya, kayak aku tuh bener-bener difokusin di nilai rapot, di pengetahuan terutama. Tapi kita jangan terlena, antar kita keterampilannya nggak dinaikin, itu harus naik, harus seimbang guys keduanya. Jadi kayak di pengetahuan tuh bener-bener kayak naik. Aku tuh nge-push diri aku sendiri ya buat naikin nilai rapot itu. Terus juga ya itu emang struggle sih buat kita, tapi kita bakal dapat apa yang kita mau gitu loh, PTN impian kita. Kalau Fredly gimana nih? Kalau menurut aku sendiri tuh ya beda jauh gitu kan sama Karen kan. Nah, menurut aku di SNBP ini yang perlu difokusin juga mata pelajaran yang mendukung buat di jurusan nggak sih? Iya, betul. Nah, selain itu pilihan jurusannya juga penting nih. Iya, ya kan? Betul. Gimana nih menurut Karen? Kalau aku sendiri waktu itu tuh aku pilih 2 jurusan guys. Yang pertama tuh yang ketat banget itu tuh ada di Teknik Sipil dan Lingkungannya IPB. Yang kedua tuh aku pilih yang aku mau tapi nggak begitu ketat, yaitu ada di Manajemen Sumber Daya Perairan di Fakultas Perikanan itu. Nah, alhamdulillah yang katanya tuh jarang banget diterima di pilihan kedua, aku tuh diterima guys. Kayak
ya asal kita yakin sama pilihan kita loh, walaupun gak di pertama, tapi kan aku di kedua dia beneran kayak mau juga loh di sini, kayak akhirnya aku diterima di kedua. Kalau Fadila gimana nih? Kalau aku sendiri sih cuma pilih satu. Waduh, yakin banget ya kayaknya. Apa tuh? Lebih ke kayak aku tuh pengennya di jurusan manajemen ini aja, pokoknya cuma ini aja. Nah, aku tuh konsul juga ke kakak-kakak di GEP Media. Nah, aku kata kakak-kakak di GEP Media tuh kalau semisalkan kita milih cuma satu jurusan, ya lebih gampang diterima. Karena wah ini orang yakin banget gitu ya. Ya, kayak orang di IPB itu kayak bisa ngelihat kegigihan kita gimana gitu. Jadi waktu itu kamu cuma satu doang manajemen di satu pilihan itu. Manajemen di IPB Dan aja. keterima. Iya, alhamdulillahnya keterima. Oke. Waktu itu milih swasta juga kan berarti? Iya, aku Apa milih tuh? swasta. Kalau aku sendiri selain di manajemen IPB ini, plan B-nya tuh kan aku pilih di swasta ya. Iya. Swastanya itu di Institut Teknik Transportasi dan Logistik di Trisakti. Wow. Jurusannya tuh aku yang pengen tuh manajemen transportasi laut. Jadi kayak manajemen jadi ya emang aku tuh pengennya di manajemen gitu loh. Tapi ini kan antara PTN sama PTS ya, di mana hatimu sebenarnya? Ya pastinya di PTN dong. Jadi intinya kita harus yakin sama pilihan kita. Iya, betul sekali, dan untungnya kita keterima ya. Alhamdulillah ya guys, pokoknya ya harus yakin aja sih. Sama juga kita harus ini gak sih kalau di PTN tuh kita mentingin dari eligible kita. Kalau aku tuh waktu itu kan kayak alhamdulillahnya aku mendapat eligible yang masih atas, jadi pede, tapi tetap aja ada nggak pedenya gitu loh. Kalau Fadila gimana nih? Kalau aku sih di eligible yang di bawah ya. Jadi tapi untungnya aku keterima di pilihan yang aku mau di manajemen yang salah satu jurusan yang keketatannya paling tinggi di IPB. Paling bagus gak sih kalau nggak salah fakultas manajemen di IPB? Wah, bisa jadi ya. Jadi itu guys, kita harus tetap kayak misalkan nih dapat eligible yang bawah, tapi jangan berkecil hati karena kita nggak tahu siapa yang bakal keterima, jadi nggak usah dipeduliin Iya, guys. betul. Kalau Yang masih eligible fokus aja mau kemana. Yang penting kita yakin aja gitu Ya, betul, apa betul. yang kita mau. Sama alumni gak sih kita? Oh di iya, IPB itu? alumni itu Mempengaruhi. ya nggak kalah penting ya alumni. Soalnya kalau menurut aku sendiri perjalanan aku tuh di tahun sebelumnya aku ngelihat alumni yang masuk manajemen IPB ini di ranking 1 paralel, sedangkan aku kan di ranking 20 paralel ya. Itu kan gapnya tuh lumayan jauh kan. Jadi kayak kadang aku tuh ngerasa kurang yakin aja gitu loh sama itu. Tapi aku masih berusaha gigih untuk masuk situ dan akhirnya aku juga keterima. Kalau kamu sendiri gimana nih? Kalau aku nih kan karena pertama kan teknik sipil dan lingkungan ya, aku tuh ngeliat ada satu kakak kelas di satu tingkat atas aku tuh yang beneran keterima, jadi aku kan kayak pede. Tapi salahnya aku tuh aku nggak lihat mata pendukungnya dia tuh dapetnya kimia, aku tuh kimianya kayak kurang, makanya aku kan ada les juga, aku mau ningkatin kimia tapi ternyata masih kurang karena ya emang kurang di push di kimianya aja sih, dan nggak terlalu fokus sama mata pelajaran pendukung gitu loh. Ternyata kan itu penting banget ya kalau buat di kuliah. Sama juga kalau di yang kedua tuh lebih memungkinkan diterima karena emang lebih banyak alumni di situ, di perikanan tuh lebih banyak. Jadi ya itu beneran mempengaruhi juga sih alumni itu. Emang mata pelajaran pendukung buat di jurusan yang kamu mau tuh apa aja sih? Kalau di aku tuh kan MSP ya, manajemen sumber daya perairan. Jadi kita tuh fokusnya sama biologi sama matematika gitu loh. Jadi masih masuk kimianya itu masih agak ya tidak terlalu mendukung gitu loh, tapi ada juga kimianya kita. Oh, Kalau begitu. Fadila apa tuh? Kalau di manajemen tuh apa? Kalau di manajemen kan aku sendiri kan IPA ya, Iya. karena kurikulum 13. Nah, aku tuh mata pendukungnya sama matematika dan biologi. Sedangkan kalau yang IPS itu kan ekonomi, tapi karena nggak ada, beruntungnya aku linjur dan aku berhasil ambil di jurusan itu. Tapi agak-agak kayak jangan lupa juga sama sertifikat gak sih kayak? Oh iya bener, kita harus nyantumin karena tuh sertifikat iya, ya. karena ada buat kolom buat nyantumin sertifikat gak sih di SNBP itu waktu itu? Iya, ada bisa sampai 3 sertifikat Jadi ya. passion kita pun masih bisa kepake lah di pendaftaran SNBP Betul itu. banget. Jadi kan kalau aku kan passion itu olahraga ya. Nah, Ya. aku tuh sebelumnya minder kan karena guruku bilang kalau olahraga ini ya jurusannya untuk ke olahraga. Tapi kan aku kayak di situ nggak ada ketentuannya kan di SNMPMB-nya. Jadi ya udah aku masukin aja dan bisa juga ternyata buat dicantumin ke sertifikat. Jadi Intinya menurut aku yakin sama ya sertifikatnya yakin. sendiri. Ya walaupun sertifikat apapun itu, selagi itu sertifikat yang bukan sertifikat tanah, bukan sertifikat COVID, ya bisa lah. Kalau kamu sendiri, emang sertifikatnya nyantumin apa? Aku tuh waktu itu tuh ini loh yang karya ilmiah gitu, karya ilmiah yang sama Bogor Innovation Award. Alhamdulillah itu menang juara juga. Kalau kamu nih apa nih? Juaranya tingkat apa? Kalau aku internasional olahraga. Itulah kenapa harus yakin sama diri sendiri gitu. Ya. Kalau ada gak sih Dila motivasi buat adik-adik gitu buat kayak
biar mereka makin semangat, biar mereka makin menyala gitu maksudnya. Kalau motivasi dari aku sih, kita lebih baik yakinin aja ke apa yang kita mau kan, karena urusan diterima atau nggak diterimanya mah kan urusan nanti kan ya. Yang penting kita harus yakin, karena kadang kampus pun bisa ngelihat dari kegigihan kita dalam memilih satu jurusan dan alasan kita milih kampus itu juga. Kayaknya pengalaman banget ya Mbak ya kayak gitu ya. Oh iya jelas. Kalau motivasi dari aku sih tentunya kayak kalian boleh fokus sama satu plan A kalian, tapi kalian harus nyiapin plan B-nya. Contohnya ada pilihan lain selain pilihan utama kalian gitu loh. Sama harus fokus sama tujuan utama kalian tuh kuliah buat apa, sampai jangan sampai apa ya, jangan sampai malah kayak bingung gitu loh, udah ntar udah masuk pilihan jurusan kalian yang dimau tapi malah bingung kuliahnya mau ngapain. Pokoknya motivasi buat kalian harus terus semangat dan jangan terganggu sama apapun itu guys. Betul banget. Harus kayak fokus, ya udah kuliah di PTN yang dimau dan jurusan yang dimau dan have fun sama semuanya. Betul. Yang terakhir apa ya kalau buat SNBP? Mungkin doa. Itu Betul paling banget. penting guys, sama restu orang tua. Oh iya, restu orang tua juga Kalian kalau guys. nentuin pilihan tuh jangan lupa isi horoh guys, karena itu ngebantu banget sih buat teman-teman yang muslim tuh ya. Jangan lupa berdoa, sholatnya dikencengin lagi. Apalagi ke Faridila, dikencengin lagi doa, sholat. Ya, karena orang banyak yang bilang jalur SNBP itu jalur gaib gak sih? Jalur langit dong, kalau gaib serem ya. Oh kayaknya. iya, jalur Itu langit. jalur buat anak-anak spesial yang Betul. yang sudah berjuang dari semester 1 gitu. Ya, jadi kita harus ngencengin jalur langitnya juga guys. Jangan lupa sholat duha. Kadang kalau anak-anak kelas 12 nih yang udah semester-semester akhir gitu kan di Musola masjid. penuh. Iya, musola penuh gitu kan. Beneran kayak mereka fokus berdoa di situ guys. Sama buat yang SNBT juga jangan berpatah semangat dong. Kalian juga bisa kencengin doa, sholat Iya, buat betul. belajar UTBK biar dimudahkan gitu guys. Bener banget Karen. Jadi intinya yang nomor satu adalah doa. Oke, gitu aja mungkin ya dari kita. Makasih guys. Dadah. Dadah.